Selanjutnya ada permasalahan daerah tertinggal dalam RPJMN tahun 2010 sampai tahun 2014. Jadi RPJMN ini merupakan tahap kedua dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang nasional atau yang disingkat dengan RPJPN tahun 2005 sampai 2025. Yang pertama ada pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah tertinggal masih belum optimal. Lalu yang kedua, kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal masih rendah. Lalu yang ketiga, koordinasi antara pelaku pembangunan di daerah tertinggal masih lemah. Yang keempat, tindakan afirmatif kepada daerah tertinggal belum optimal. Yang kelima, aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah masih rendah. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana pendukung ekonomi lainnya masih terbatas yang meliputi energi listrik, telekomunikasi, irigasi, dan air bersih. Selanjutnya, masih dalam permasalahan daerah tertinggal, kali ini dalam rancangan RPJMN tahun 2015 sampai 2019, di mana rancangan RPJMN ini merupakan yang tahap ketiga dari RPJPN tahun 2005 sampai 2025. Adapun permasalahannya yaitu masih lemahnya koordinasi antara pelaku pembangunan untuk di daerah tertinggal. Yang kedua, adanya regulasi yang tidak memihak terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal. Yang ketiga, ada belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah tertinggal. Yang keempat, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal. Yang kelima, belum optimalnya tindakan afirmatif kepada daerah tertinggal. Yang keenam, kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Dan yang terakhir yaitu masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik di daerah tertinggal. Selanjutnya, ini merupakan daftar daerah tertinggal antara tahun 2020 sampai tahun 2024. Seperti yang kita lihat dalam slide di sini, provinsi di daerah timur merupakan penyumbang terbanyak daerah tertinggal. Dan kalau kita lihat, provinsi di Pulau Jawa tidak ada ya yang masuk dalam daerah tertinggal. Next. Ya, lalu semakin provinsi yang berada di bagian timur Indonesia, semakin banyak daerah yang masih tertinggal. Hal ini dapat kita lihat bahwasanya pembangunan di Indonesia itu masih belum merata karena masih berpusat di Pulau Jawa.